sulfur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pele Inzila Herdin. Nama saya Heru. Nama saya Mali Juliana Yongki. Saya Rizky. Saya Nigina. Saya Sekrevia. Dipersilakan kepada teman saya untuk membaca materinya. Pengertian daur ulang sulfur. Daur ulang sulfur adalah rangkaian perpindahan dan peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjalin di lingkungan alam. Pada dasarnya, sulfur dilepaskan ke atmosfer melalui berbagai cara seperti pembakaran bahan bakar, bahan fosil, pelapukan batuan yang mengandung sulfur, dan kawah geotermal. Daur ulang sulfur memungkinkan pemanfaatan kembali sumber daya alam yang berharga. Sulfur yang sebelumnya dianggap sebagai limbah dapat diubah menjadi produk yang digunakan kembali dalam berbagai industri. Contoh dari beberapa macam proses daur ulang sulfur. Berikut adalah beberapa macam proses daur ulang sulfur yang umum digunakan. 1. Proses Claus. Proses Claus adalah metode daur ulang sulfur yang paling umum digunakan di industri. Proses ini melibatkan konversi sulfur dioksida atau SO2 menjadi sulfur elemen dan air. 2. Proses Ogden. Proses Ogden juga merupakan salah satu metode daur ulang sulfur yang efisien, yang melibatkan konversi SO2 menjadi sulfur melalui reaksi dengan hidrogen sulfida H2S. 3. Proses Stratford. Proses Stratford adalah proses daur ulang sulfur yang digunakan khususnya untuk menghilangkan H2S dari gas buang dalam proses pemurnian minyak bumi. 4. Proses Haldor-Topsov. Proses ini mengubah gas beracun seperti H2S menjadi sulfur elemen yang dapat digunakan kembali dalam industri. 5. Proses WSA, Wet Sulfuric Acid Process. Proses WSA mengubah sulfur dioksida menjadi asam sulfat yang merupakan bahan kimia penting dalam industri dan dapat digunakan kembali dalam berbagai aplikasi. Dampak positif dari daur ulang sulfur. 1. Pengurangan limbah beracun. Daur ulang sulfur mengurangi jumlah limbah beracun yang dibuang ke lingkungan karena sulfur bekas diolah kembali menjadi produk yang berguna. 2. Konservasi sumber daya alam. Dengan mendaur ulang sulfur, sumber daya alam seperti sulfur dapat digunakan kembali, mengurangi kebutuhan akan ekstraksi sumber daya alam baru. 3. Peningkatan efisiensi energi. Beberapa proses daur ulang sulfur dapat menggunakan teknologi yang lebih efisien secara energi, seperti proses Claus yang membantu mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. 4. Manfaat ekonomi. Industri daur ulang sulfur dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menghasilkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan negara secara keseluruhan. 5. Penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan mendaur ulang sulfur, penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan sulfur dioksida SO2 dapat dikurangi, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatifnya terhadap perubahan iklim. Dampak negatif dari daur ulang sulfur. Sulfur memiliki dampak buruk yang dapat merugikan makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya, 1. Pencemaran lingkungan. Ketika kandungan sulfur di udara berbentuk pencemaran yang akhirnya merusak atmosfer bumi yang menyebabkan kesehatan serta kerusakan lingkungan. 2. Efek kesehatan. Proses daur ulang sulfur dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan bahkan memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada. 3. Penggunaan energi dan sumber daya. Proses daur ulang sulfur dapat memerlukan penggunaan energi yang signifikan serta sumber daya lainnya seperti air dan bahan kimia yang pada akhirnya dapat menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ekonomi. 4. Risiko kecelakaan dan keamanan. Pabrik-pabrik atau fasilitas yang melakukan proses daur ulang sulfur memiliki potensi risiko kecelakaan dan keamanan, seperti kebocoran gas beracun atau kebakaran yang dapat membahayakan lingkungan sekitar dan penduduk di sekitarnya. 5. Dampak sosial. Proses daur ulang sulfur yang dilakukan di lokasi tertentu dapat menciptakan konflik sosial antara pihak industri dan masyarakat lokal karena kekhawatiran akan dampak lingkungan dan kesehatan yang ditimbulkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses daur ulang sulfur. Daur ulang sulfur biasanya didapatkan dari aktivitas gunung berapi. Nah, letusan ini akan menuju atmosfer bumi. Selain dari aktivitas gunung berapi, daur sulfur
juga bisa berasal dari aktivitas industri, contohnya pabrik. Kemudian asap dari pabrik tersebut akan menuju atmosfer bumi. Gas-gasnya yaitu ada H2S atau hidrogen sulfida, SO2 yaitu sulfida dioksida, SO4 atau sulfat, dan CH3S. CH3 yaitu dimetil sulfida. Kemudian gas-gas tersebut akan bercampur dengan awan dan air dan terjadilah hujan. Hujan tersebut biasanya disebut dengan hujan asam. Hujan asam sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Jika hujan tersebut terkena besi, maka besi tersebut akan menimbulkan korosi. Dan jika terkena tumbuhan, maka daun yang ada di tumbuhan tersebut akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian, air dari hujan tersebut akan diserap oleh tanah hingga akar dan pohon tersebut akan memperoleh sulfur. Sulfur itu sangat penting untuk pembentuk protein bagi tumbuhan. Kemudian, tumbuhan tersebut akan dimakan oleh hewan, contohnya sapi. Otomatis sulfur tersebut akan ditransfer ke hewan atau makhluk hidup. Jika tumbuhan atau hewan tersebut mati, maka akan didekomposisi atau diuraikan oleh bakteri yang ada di dalam tanah. Sebelum hujan tersebut diserap oleh tumbuhan, maka harus diuraikan terlebih dahulu supaya tidak berbahaya. Jadi di sini proses penguraian sulfur dibagi menjadi dua, yaitu ada proses anaerob yang tidak membutuhkan oksigen, sedangkan aerob membutuhkan oksigen. Jika menggunakan proses anaerob, maka sulfur tersebut akan diubah menjadi H2S atau hidrogen sulfida yang bersifat beracun dan biasanya terkandung dalam magma gunung berapi. Kemudian jika secara aerob, H2S atau hidrogen sulfida tersebut akan diubah menjadi SO4 atau sulfur organik yang dapat diserap kembali oleh tumbuhan. Kemudian dari H2S atau hidrogen sulfida tersebut akan diubah menjadi SO4 atau sulfur organik yang biasanya disebut dengan proses oksidasi dan menggunakan bakteri Thiobacillus. Setelah itu dari SO4 atau sulfur organik akan dipecah kembali menjadi H2S atau hidrogen sulfida, di mana proses tersebut disebut dengan reduksi dan menggunakan bakteri Dosolofungasulum dan Desolofibrio. Kemudian dari proses dekomposer atau pengurai setelah makhluk hidup mati, maka akan terpendam di dalam tanah, kemudian akan terbentuklah sebuah fosil. Dan fosil tersebut bisa diproduksi menjadi bahan bakar fosil. Maka bahan bakar fosil tersebut bisa digunakan oleh pabrik ataupun kendaraan untuk dijadikan sebagai bahan bakar.